Sekarang kita akan belajar tentang observer design pattern. Jadi observer ini lumayan sering dipakai ya. Jadi pattern ini memungkinkan sebuah objek untuk menotifikasi objek lain jika terjadi perubahan state. Jadi misalkan nih ada kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 ini mendaftarkan dirinya ke kelas 2. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan state yang ada di kelas 2, maka nanti kelas yang pertama ini ke-trigger gitu ya. Ada notifikasi ke kelas yang pertama. Gitu. Jadi contoh yang akan kita buat sekarang adalah misalkan kita punya toko online yang mana kalau kita mau kasih promo gitu atau mengadakan promo, nanti semua barang yang sudah ada di list promo nanti otomatis tampil di halaman depan toko online kita. Gitu. Jadi caranya nanti ketika si objek atau kelas produk itu dia mengobservasi atau atau mendaftarkan diri ke kelas promo. Jadi misalkan nanti kelas promonya kita jadi state-nya kita jadiin true misalkan. Nanti kelas-kelas yang atau objek yang mengobserv ke kelas promo tadi dia ke-trigger. Jadi dia nanti masuk ke produk di halaman depan. Seperti itu. Nah, mungkin kalau cuma ngobrol aja gini pasti bingung. Jadi kita langsung ke implementasi codingannya aja. Oke, sekarang kita bikin satu namespace dulu aja. Kita bikin namespace, misalkan di sini observer. Terus kemudian kita bikin pertama di sini interface ya. Kita bikin interface subject. Subject ini ada method yang namanya attach. Jadi dia nanti yang nambahin kelas ini atau objek ini mendaftarkan sebagai observer kita. Jadi nanti kalau kita melakukan suatu perubahan, nanti dia objek ini kita kasih notifikasi. Ini kita kasih observer. Ini terus kemudian, jadi yang ini kita kosongin dulu. Gini aja. Ini void. Terus ini attach. Ini kasih observer juga. Oh, ini detach. Ini untuk menghapus observernya. Observer, ini void. Terus yang ketiga harus ada method notify. Ini juga void. Nah, sekarang kita bikin satu interface lagi yang namanya observer. Nah, ini harus ada name dan juga ada method update. Ini subjeknya apa? Kita masukkan subjek ini. Subjek. Seperti ini void. Dan yang ini karena dia observer, kita masukin observernya ini. Observer gini. Ini juga observer. Nah, oke, sekarang untuk interface sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kelas promo. Promo subject gitu aja. Ini terus kemudian ada implements yang mengimplementasikan ini interface subject. Kemudian di sini ada satu public is promo. Ini isinya boolean. Awalnya false. Jadi nanti kalau kita set is promonya jadi true, maka nanti kelas yang mengobserve ini nanti dia dapat notifikasi. Seperti itu. Terus ini ada private observers, jadi ini list atau daftar kelas yang mengobserve kelas promo ini. Ini observer, isinya array, kita kasih array kosong awalnya. Jadi isi dari observers ini adalah ini ya, observer ini, tapi dia bentuknya array, jadi nanti banyak. Terus setelah itu di sini kita kasih attach, yang mana ini harus ada observer, ini observernya, ini void. Terus ini kita cek dulu jika kita bikin variable is exist, misalkan ini boolean true atau false, nanti dicek this observer dot includes observer. Jadi nanti ngecek dulu nih, apakah array ini sudah ada observernya. Kalau sudah ada, ya udah kita tolak aja.
if exists di sini ini return console.log observer. Ini observer, kita kasih gini aja, observer, nama observernya, .name sudah ada, gini. Terus kemudian di sini kalau misalkan observernya nggak ada, maka kita daftarin this.observers.push observernya. Setelah itu kita print di sini console.log observer.name berhasil didaftarkan. Begini, terus kemudian detach. Ini untuk menghapus observernya yang sudah terdaftar. Observer ini void. Terus kemudian di sini kita cek lagi jika observer index, jadi kita pakai index of untuk ngecek this.observers.index of ini observer, maka jika observernya index itu ada, nggak ada maksudnya, ini -1, maka ini, jadi kalau nggak ketemu gitu ya, ini tidak ditemukan. Jadi artinya observernya itu nggak ada. Terus kemudian di sini kalau misalkan ada, ya udah kita hapus. Ini pakai splice observer index splice 1. Terus ini kita copy aja. Berhasil dihapus. Oke, terus kemudian sekarang kita bikin satu option atau satu metode maksudnya. Di sini set promo. Ini statusnya apa? Ini boolean void this.isPromo sama dengan status this.notify. Nah, ini kita bikin notify dulu. Harusnya di atas ini. Notify for cons ini observer of this.observers. Jadi kita melakukan looping di observer yang sudah terdaftar. Terus kemudian kalau sudah ketemu maka kita jalanin observer.update. This. Begini, yang ini kita kasih notify, kita jalanin notify. Jadi kalau kita ngerubah status, nanti kita ngejalanin ini, metode ini. Yang mana metode ini nanti dia memanggil metode update pada observernya. Sekarang kita bikin satu product observer. Di sini, misalkan kelas observernya adalah product. Ini yang mengimplementasikan observer. Terus di sini ada name, itu string, ini constructor, name, string, this.name sama dengan name. Terus kemudian karena kita observer tadi ada update ya, ini, maka kita kasih di sini method update, isinya adalah subject, ini void. Terus kemudian jika kita kasih kondisi, jika subjeknya adalah promo subject, ini, jika subjeknya ini, dan subject dot is promo. Jadi kalau promonya true, maka di sini tampilkan console.log produk, ini nama produknya, this.name, telah ditayangkan ke toko online sebagai produk promo gitu.
Oke, ini sudah selesai setupnya. Sekarang kita coba cons promo, misalkan ini adalah new promo subject. Terus kita bikin satu produk, misalkan baju, sama dengan new product. Ini adalah baju. Terus kemudian ada celana, new product, produk, ini celana, terus apa lagi, topi misalkan, sama dengan new product, ini topi. Terus kita setelah selesai bikin beberapa produk, sekarang kita daftarin produk ini ke dalam promo. Jadi kita masukin ke promo.attach, kita tambahin baju misalkan. Baju. Terus kita tambahin promo.attach celana, misalkan gini, do aja. Oke, setelah kita tambahin di sini, terus kita jalanin promonya. Jadi kita ubah promonya jadi true. Sebelumnya kan false. Jadi kalau kita ubah set promonya jadi true, nanti di sini ngejalanin ini update-nya, method update. Oke, setelah ini kita tampilin aja console.log promo. Oke, selesai. Sekarang kita coba yang topi ini sengaja nggak saya masukin ya. Deno, ini behavioral, observer, index. Oh, maaf, ini Deno run. Nah, kalau kita lihat di sini, observer ini berhasil didaftarkan, ini ya, promo attach. Terus observer celana dimasukkan juga. Terus kemudian kita set promonya jadi true. Kita jalanin ini, nanti dia otomatis ngeprint dua ini. Produk baju dan celana ini tampil di sini ya. Jadi kalau kita yang mana tadi? Ini set promo, kalau kita jalanin set promo, ini kita notify. Ini dijalanin, terus dia cari observer mana yang sudah terdaftar. Yang terdaftar tadi kan dua, ada baju sama celana. Terus dia ngejalanin method update. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ngejalanin update, itu di sini ngeprint sesuatu yang ini. Kalau kita cek di sini, promo subjeknya seperti ini. Observernya ada baju sama celana. Oke, kalau kita tambahin di sini promo.attach topi misalkan, kalau kita jalanin lagi pasti nanti ada topi di sini. Nah, ini topi. Kalau kita detach ilangin, kita hapus yang topi aja. Topi kita hapus, kita jalanin lagi. Nah, sekarang promonya sudah ada dua nih, baju sama celana. Ini tadi kan ada baju, celana, topi. Karena yang di sini kita sudah hapus topinya, maka topinya hilang. Gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk observer pattern ini. Pattern ini lumayan terpakai ya. Jadi teman-teman kalau belajar yang observer ini nggak bakal rugi, karena di beberapa tempat masih banyak yang butuh masih banyak yang pakai observer ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.